Pernahkah kalian ngebayangin sebuah kisah detektif berteknologi tinggi, tapi TKP-nya bukan di jalanan, melainkan tepat di atas langit kota Bogor? Nah, hari ini kita bakal ngebahas gimana teknologi mutakhir secara harfiah dari luar angkasa dipakai buat memecahkan salah satu masalah lingkungan paling mendesak di kawasan perkotaan. Kita bakal bongkar gimana satelit dan kecerdasan buatan bekerja sama untuk melacak paru-paru kota kita yang hilang. Oke, mari kita selami topik ini. Pertanyaan besarnya, kemana sebenarnya perginya ruang hijau di Kota Bogor? Kalau kita perhatikan rentang tahun 2020 sampai 2025, lanskap kota ini tuh berubah drastis banget. Ini bukan sekedar perubahan tata kota biasa ya, ini adalah hilangnya ruang terbuka hijau secara masif yang mengubah wajah kota itu sendiri. Tapi, buat benar-benar paham kemana perginya warna hijau di peta kita harus lihat apa sih yang jadi pemicu drastis di lapangan. Realitas di lapangan tuh benar-benar nyata dan menantang. Di satu sisi, kita punya pendorong utama perubahannya, populasi yang makin padat, dan pastinya tingginya nilai ekonomi lahan di Bogor. Kebutuhan yang super besar akan perumahan dan aktivitas bisnis, ini akhirnya menyulap area hutan dan pertanian menjadi kawasan beton. Tapi, coba deh perhatikan dampak lingkungannya. Kualitas lingkungan kita langsung anjlok. Kita melihat vegetasi berkurang sangat drastis, yang otomatis bikin risiko banjir makin tinggi dan merusak keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Keseimbangan antara pembangunan dan alam lagi diuji habis-habisan. Masuk ke bagian pertama, The Eyes and the Brain. Kita akan melihat peran Sentinel-2 dan UNET. Karakter pertama kita di sini adalah satelit Sentinel-2. Coba bayangin satelit ini kayak mata raksasa di luar angkasa yang nggak pernah berkedip. Tugas utamanya, menangkap citra satelit multitemporal. Artinya, dia terus-terusan memotret kota Bogor melintasi waktu dari tahun 2020 sampai 2025. Satelit ini ngasih kita semacam garis waktu visual yang luar biasa luas, merekam setiap perubahan sekecil apapun di permukaan bumi dalam bentuk kumpulan data yang raksasa. Tapi gini, punya jutaan gambar dari luar angkasa tuh nggak akan ada gunanya kalau kita nggak ngerti apa yang lagi kita lihat kan? Disinilah karakter kedua kita muncul, model UNET. UNET ini ibarat otak dari operasi kita. Ini adalah salah satu arsitektur deep learning yang disebut Convolutional Neural Network atau CNN. Gampangnya, ini tuh detektif AI yang jago banget menganalisis gambar satelit dan mengklasifikasikan tiap pikselnya. Jadi dia nggak cuma sekedar ngelihat foto, dia diajari buat otomatis mengenali apa sebenarnya penggunaan lahan di citra Sentinel-2 tersebut. Selanjutnya, di bagian kedua, cara kerja UNET, khususnya bagaimana AI memproses citra satelit. Nah, mari kita lihat gimana sistem ini memproses datanya lewat 3 langkah utama. Pertama, kita masukin gambar-gambar Sentinel-2 tadi sebagai input data mentah. Lalu di langkah kedua, disinilah keajaiban UNET bekerja. Alih-alih manusia yang harus menganalisis foto secara manual dan lambat, otak deep learning ini secara otomatis dan super cepat memproses jutaan piksel. Dia mengklasifikasikan piksel-piksel itu ke dalam 5 kelas penggunaan lahan yang berbeda. Model ini bisa langsung misahin, oh ini bangunan, atau nah ini vegetasi. Dan di langkah ketiga, output yang keluar bukan cuma deretan angka, melainkan peta tematik visual yang memetakan pola perubahan lahan secara akurat. Tentu aja, kita nggak bisa percaya buta gitu aja sama mesin. Kita harus ngetes seberapa jago sih detektif AI kita ini. Makanya, performa model UNET ini dievaluasi secara ketat pakai 4 metrik utama. Precision, Recall, Accuracy, dan F1 Score. Evaluasi ini tuh buat mastiin kalau AI kita bilang sebuah wahana udah berubah dari hijau jadi beton, dia benar-benar akurat dan bisa diandalkan, bukan sekedar asal tebak. Dan hasilnya, ini dengan brilliantly mengilustrasikan betapa cerdasnya model yang dikembangkan. Tingkat akurasi keseluruhan dari unit ini mencapai 88,2%. Bayangin deh, dengan pola tata kota Bogor yang super kompleks dari atas, punya AI yang bisa secara otomatis membaca dan mengklasifikasikan perubahan lahan dengan akurasi setinggi ini tuh, wow, sebuah pencapaian teknis yang luar biasa. Selain akurasi tadi, model ini juga mencatat rata-rata F1 score sebesar 0,88 untuk kelima kelas penggunaan lahan. Oke, ini mungkin kedengarannya agak teknis, tapi anggap aja skor ini sebagai bukti keseimbangan si AI. Artinya apa? AI kita nggak cuma jago ngenalin satu hal doang, kayak kawasan padat penduduk. Tapi dia juga sama tajamnya buat mendeteksi perubahan sekecil apapun di seluruh kategori lahan. Deteksinya sangat stabil dan presisi. Masuk ke bagian ketiga. Hasil deteksi periode 2020 hingga 2025, The Verdict. Nah, yang benar-benar menarik dari temuan ini adalah fakta mengejutkan yang berhasil diungkap. Analisis ini mendeteksi konversi lahan yang sangat masif di seluruh penjuru kota. Dan area yang paling kena imbasnya?
adalah hilangnya lahan sawah dan area pertanian secara besar-besaran. Ruang-ruang penyedia pangan kita menyusut tajam karena diubah jadi kawasan permukiman baru. Pada dasarnya data AI kita mengkonfirmasi apa yang udah kita rasakan secara langsung, kota ini lagi pelan-pelan berubah dari area pertanian hijau menjadi lautan perumahan. Biar semua temuan ini bisa beneran dipakai sama manusia, data piksel mentah dari UNET tadi harus diubah jadi visual. Hasil deteksinya diintegrasikan ke platform raksasa seperti Google Earth Engine dan juga software pemetaan GIS kayak QGIS atau ArcGIS. Proses ini menyulap data AI yang ribet tadi jadi peta tematik spasial yang super jelas yang gampang banget dipahami sama siapa aja, mulai dari peneliti sampai ke para pembuat kebijakan. Jadi, pertanyaannya kenapa semua ini penting buat kita? Manfaat nyatanya apa? Gini, teknologi ini ngasih kita cara yang otomatis dan sangat efisien buat memantau perubahan tata guna lahan secara berkelanjutan. Daripada harus survei lapangan yang lama, AI ngasih laporan yang cepat. Dan yang paling penting, ini bisa jadi alat yang solid buat mendukung perencanaan tata ruang kota Bogor ke depannya. Para pembuat kebijakan sekarang punya bukti berbasis data untuk bikin aturan lingkungan yang lebih tegas, supaya kita bisa menyeimbangkan antara pembangunan dan alam. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Teknologi udah ngasih kita kemampuan luar biasa buat melihat kerusakan lingkungan secara akurat, tepat di saat hal itu terjadi. Kombinasi UNET dan Sentinel-2 udah membuktikan hilangnya lahan hijau kita dengan sangat presisi. Tapi ingat, teknologi itu cuma bertugas untuk melapor. Sekarang, setelah kita dibekali dengan mata dan otak canggih yang terus memantau dari angkasa, pertanyaan terbesarnya buat kita semua adalah, mampukah kita mengambil tindakan nyata buat menyelamatkan sisa ruang hijau kita sebelum terlambat? Pikirkan baik-baik ya. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di pembahasan seru lainnya.